Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan keterangan tentang air bagian yang keempat, yaitu air mutanajis. Air mutanajis itu air mutlak yang terkena najis. Air mutanajis ini terbagi menjadi dua. Air yang kena najis itu terbagi menjadi dua. Air yang kena najis, kemasukan benda yang najis, seperti tai cecak, itu terbagi menjadi dua. Satu, manakala airnya jumlahnya sedikit, kurang dari 2 kolah. 2 kolah itu setara dengan 270 liter. Ini menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Air yang jumlahnya sedikit kena najis, benda najis seperti tai cecak, maka air yang semula air yang tohirun, mutohirun itu menjadi mutanajis. Baik mengalami perubahan sifatnya atau tidak. Jadi air yang sedikit kurang dari 2 kolah kemudian terjatuhi kemasukan oleh benda najis seperti tai cecak, ini yang semula air mutlak menjadi air mutanajis, baik berubah sifat-sifatnya ataupun tidak. Berbeda dengan Imam Malik. Kalau Imam Malik radhiyallahu an berpendapat bahwa air baik jumlahnya sedikit, kalau kemasukan benda najis itu tidak menjadi air mutanajis, kecuali ada perubahan di dalam sifat-sifatnya. Itu menurut beliau. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama air yang kena najis, yang kena benda najis, yang terjatuhi benda najis, yang jumlah airnya sedikit. Kemudian yang kedua, air yang kena najis itu jumlah airnya banyak, artinya lebih dari 2 kolah, lebih dari 270 liter. Ini kalau airnya jumlahnya besar, lebih dari 2 kolah, maka tinggal kita lihat. Kalau terjadi perubahan sifat-sifatnya, maka air itu menjadi mutanajis. Kalau sifat-sifatnya tidak berubah, air itu tetap tohirun mutahirun. Sekali lagi bahwa yang kedua itu air yang kemasukan benda najis seperti tai cecak atau tai tikus, kemudian jumlah airnya besar, terus tidak ada perubahan sifat-sifatnya, maka air tersebut tetap tohirun mutahirun sebagai air mutlak. Namun air yang jumlahnya banyak sekalipun, 2 kolah sekalipun, manakala kena benda najis, benda najis seperti tai tikus umpama, kemudian kok terjadi perubahan sifat-sifatnya, salah satunya saja, katakanlah warnanya atau baunya,
atau rasanya. Kalau itu terjadi perubahan, maka air tersebut menjadi air mutanajis. Nah, sekarang benda najis. Benda najis itu ada yang makfu, ada yang ghairu makfu. Ada benda najis itu dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan. Benda yang najis tetapi dimaafkan, itu bendanya, ainiyahnya tidak dapat kita lihat secara wajar. Dan itu bisa digambarkan. Misalnya ada seekor lalat. Dia terbang menghinggap di atas tai ayam. Tai ayam yang basah. Hinggap di atasnya. Kemudian setelah hinggap di atasnya, dia terbang. Terus hinggapnya di atas air minum kita, umpama air gelas kita, air gelas, air yang mutahhirun, air mutlak, air mutlak. Dia hinggap di atas air itu kira-kira ada tidak benda najis dari tai ayam yang basah itu yang melekat atau yang terbawa di kaki lalat itu? Saya yakin ada, tapi jumlah besarannya, ainiyahnya itu tidak bisa kita pandangi dengan mata standar, mata lumrahnya, mata wajarnya. Lah, najis yang seperti ini, najis yang dimakfu. Ada lagi bangkai binatang yang tidak berdarah, seperti kecoa, seperti nyamuk, seperti aneh-aneh. Itu jenis-jenis binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir, tidak ada. Oleh karena itu bangkainya itu dimakfu. Artinya ketika kita punya air dalam ember 1 liter, 2 liter, atau 3 liter, kemudian terjatuhi oleh kecoa, kemudian kecoa itu sampai mati di situ, menjadi bangkai. Lah, air ini tetap thahirun mutahhirun sekalipun kena bangkai, karena bangkainya bangkai najis, bangkai binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir, sehingga bangkainya dimakfu najasahnya. Maka air tersebut sekali lagi tetap thahirun mutahhirun. Kemudian atau contohnya lagi bangkai belalang. Apalagi belalang itu bangkainya halal, jadi itu dimakfu. Lah, kecuali air yang dalam 1 ember itu mengalami perubahan, kena jatuh bangkai kecoa, lah air tersebut terjadi perubahan. Lah, ini berubahnya bukan karena sebab berubahnya karena kejatuhan bangkai yang makfu. Airnya tidak mutanajis, tapi itu airnya masuk ke dalam al-mutaghayyir, suci tapi tidak mensucikan.
Jadi beda, tidak mutanajis tapi tidak masuk ke dalam air mutanajis, tapi masuknya ke dalam air al-mutaghayyir. Artinya air tersebut suci tapi tidak mensucikan. Jadi air yang kena najis itu saya simpulkan ada dua macam. Satu, airnya jumlahnya sedikit, kurang dari 2 kolah. Maka air yang jumlahnya sedikit, kurang dari 2 kolah, manakala kemasukan benda najis, air tersebut menjadi mutanajis, berubah dari semula air mutlak menjadi air mutanajis, baik air tersebut mengalami perubahan atau tidak. Berbeda dengan pendapatnya Imam Malik. Kalau beliau berpendapat air yang sedikit sekalipun kena benda najis, sepanjang tidak mengalami perubahan, air tersebut tetap thahirun mutahhirun. Kemudian yang kedua, air yang kena najis itu jumlahnya besar, lebih dari 2 kolah. Maka ini dirinci, ketika air tersebut mengalami perubahan, air tersebut mengalami perubahan sifat-sifatnya, maka air tersebut menjadi mutanajis. Sedang manakala air tersebut sekalipun kena benda najis tetapi tidak mengalami perubahan, maka air yang jumlahnya besar itu, lebih dari 2 kolah itu, tetap thahirun mutahhirun sebagai air mutlak. Demikian para pemirsa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.